12 hari perang antara Israel dan Iran pada Juni lalu tampaknya tak membuat ambisi Teheran surut. Tak sampai setengah tahun setelah tembakan mereda, Iran diam-diam mulai membangun kembali persenjataannya. Padahal Iran baru saja dikenai sanksi snapback oleh PBB alias embargo senjata, larangan program rudal balistik, pembekuan aset, dan lain-lain. Dari citra satelit hingga jejak pelacak kapal, tampak sejumlah jalur pengiriman misterius dari Cina ke Iran yang mengangkut ribuan ton bahan kimia pembuat rudal balistik. Otomatis, Cina ikut terseret dalam dugaan upaya pemulihan rudal balistik Iran. Benarkah Teheran mulai bangkit usai dibombardir Israel dan Amerika Serikat? Seperti apa tanda-tanda kebangkitan persenjataan Iran? CNN mencatat laporan dari sumber intelijen Eropa yang melaporkan pergerakan janggal jalur pelayaran Cina-Iran. Sumber itu melaporkan kapal-kapal dari Cina yang mengangkut natrium perklorat telah tiba di pelabuhan Bandar Abbas di Iran. Adapun natrium perklorat merupakan prekursor atau bahan kimia utama yang digunakan dalam produksi propelan padat penggerak rudal balistik. Kapal-kapal itu diduga telah mengangkut sekitar 2.000 ton natrium perklorat yang dibeli Iran sejak 29 September 2025. Jumlah itu cukup untuk membuat sekitar 500 rudal. Pembelian natrium perklorat itu diduga menjadi bagian dari upaya Iran untuk memulihkan kembali persediaan rudal mereka usai berperang selama 12 hari dengan Israel. Menurut pantauan CNN dari data pelacakan kapal dan media sosial awak kapal itu, banyak kapal kargo telah bolak-balik beberapa kali sejak akhir April 2025. Mereka diduga bekerja untuk Iran Shipping Lines. Ada beberapa kapal yang dipantau oleh CNN dan intelijen Eropa. Pertama, ada kapal yang disangsi Amerika Serikat, MV Bust. MV Bust terpantau meninggalkan pelabuhan Zhuhai di Cina pada 15 September 2025 dan tiba di Bandar Abbas pada 29 September 2025 lalu kembali ke Cina. Kemudian di rute yang sama, ada kapal Barzin yang berangkat dari Kowloon pada 2 Oktober 2025 dan tiba di Iran pada 16 Oktober 2025 lalu kembali ke Cina pada 21 Oktober 2025. Ketiga, ada kapal Eliana yang meninggalkan pelabuhan Changjiangkou pada 18 September 2025, lalu tiba di Iran pada 12 Oktober 2025. Terakhir, ada kapal MV Artavan yang meninggalkan pelabuhan Liuhong di Cina dan tiba di Iran pada 12 Oktober 2025. Intelijen Eropa menyebut mereka sengaja mematikan sistem pelacakan AIS untuk mengaburkan pergerakan. Lalu, apa masalahnya dengan penyaluran ribuan ton natrium perklorat ke Iran itu? Kenapa upaya Iran dalam memulihkan senjatanya menjadi perhatian internasional? Masalah utamanya karena saat ini Iran tengah berada dalam sanksi snapback yang dijatuhkan oleh PBB pada September 2025. Sanksi itu merupakan bagian dari perjanjian non-proliferasi nuklir JCPOA yang ditekan Iran, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Jika salah satu dari negara peserta JCPOA menuduh Iran melanggar kesepakatan nuklir, maka sanksi lama snapback akan diterapkan pada Teheran. Isi sanksinya berupa embargo senjata, larangan program rudal balistik, pembekuan aset, pembatasan perdagangan minyak, dan pelarangan transaksi keuangan internasional. Intinya, sanksi itu diterapkan untuk melumpuhkan upaya apapun yang membuat Iran bisa memiliki senjata nuklir. Negara-negara peserta diwajibkan untuk tak memberi bantuan terhadap Iran dalam pembuatan senjata. Tapi Rusia dan Cina menentangnya, karena dikhawatirkan bisa melemahkan upaya diplomasi. Namun, natrium perklorat sendiri sebenarnya tidak disebutkan dalam dokumen PBB sebagai bahan terlarang. Maka, celah itu diperkirakan bisa memberi ruang bagi Cina untuk berargumen bahwa pengiriman zat itu tidak melanggar aturan apapun. Lantas, jika pembelian natrium perklorat oleh Iran itu dipermasalahkan, mungkinkah Cina ikut terseret masalah Teheran? Cina mungkin menyadari tindakannya itu secara tak langsung mendukung program rudal Iran.
Meski demikian, Cina mungkin akan berkilah dengan menyebut bahwa natrium perklorat bukanlah zat kimia yang dilarang PBB. Hal itu disampaikan oleh peneliti Carnegie Endowment for International Peace, Song Chu. Terkait pengiriman natrium perklorat itu, belum diketahui pasti apakah pemerintah Cina mengetahuinya. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri Cina menyebut Cina memiliki kontrol sendiri atas ekosistem ekspor-impor mereka. Kementerian Luar Negeri Cina juga menegaskan bahwa seharusnya masalah nuklir Iran diselesaikan lewat diplomasi, bukan penerapan sanksi. Apa yang terjadi saat ini tampaknya bukan sekadar perdagangan gelap zat kimia, tapi seolah menjadi gejala pergeseran besar dalam politik global. Iran kini menjadi ujung tombak poros anti barat di Timur Tengah, didukung oleh Cina dan Rusia yang semakin terbuka menantang hegemoni Amerika Serikat. Bagi Cina, Iran adalah mitra strategis dalam membentuk dunia multipolar. Ketika Barat menggunakan sanksi dan embargo, Cina membalas dengan kerjasama dagang, energi, dan teknologi militer. Bagi Rusia, Iran adalah sekutu penting dalam memecah tekanan blok NATO. Sementara bagi Teheran, dukungan ini adalah tali nafas untuk terus bertahan dan membangun kembali kemampuan militernya. Inilah pola baru yang sedang terbentuk ketika Timur tak lagi bermain di balik bayang-bayang, namun mulai menantang Barat secara terbuka di meja geopolitik. Kira-kira apa yang akan dilakukan musuh-musuh Iran, Cina, dan Rusia ke depannya? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.